Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini mengenai bantuan stimulus Ramadan ya, yang berupa bantuan pangan itu. Pemerintah untuk sekarang ini sedang mempercepat penyaluran bantuan pangan menjelang Idul Fitri. Jadi ini pemerintah untuk sekarang ini memang ngurusin ini bantuan stimulus Ramadan. Setiap keluarga penerima manfaat atau KPM menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Bantuan ini merupakan alokasi untuk 2 bulan, yaitu Februari dan Maret ya. Jadi ini batasnya masih lama ya. Ini sekarang baru mau masuk ke pertengahan bulan. Jadi kita tunggu saja, siapa tahu nanti di akhir bulan ada kabar baik terkait penyaluran bantuan pangannya ya. Ditujukan bagi KPM yang terdaftar aktif ya. Kalau tidak aktif, ini ada kemungkinan ya peluangnya kecil untuk mendapatkan bansos tersebut yang datanya itu masih aktif di DTSen pada desil 1 hingga desil 4. Jadi pemerintah untuk sekarang ini memang memprioritaskan atau mengutamakan KPM yang berada di desil tersebut. Kalau desilnya 5 atau 6 sampai 10 ada kemungkinan itu belum bisa lah ya mendapatkan bansos tersebut karena fokus pemerintah untuk sekarang ini memang ditujukan untuk KPM yang berada di desil 1 hingga desil 4. Mayoritas penerima adalah KPM PKH, PPNT ya, dan sebagian juga KPM yang dulunya pernah mendapatkan BLT Kesra ya. Jadi yang sudah pernah mendapatkan BLT Kesra itu juga masih ada harapan untuk bisa mendapatkan bansos tersebut ya. Wilayah penyaluran Kota Madiun sudah mulai disalurkan sejak beberapa hari sebelumnya. Ini perlu diingat, ini masih belum rata dan mungkin ada beberapa daerah yang sudah melakukan pencairan ya. Kota Surakarta penyaluran terpantau dilakukan pada 11 Maret 2026 dan mungkin nanti juga di daerah yang lain akan menyusul ya, bukan cuma di Surakarta atau di Kota Madiun ya. Dan kita berharap semoga di akhir bulan nanti ada kabar baik terkait penyalurannya. Terus informasi yang kedua, ini mekanisme pengambilan bantuan, ini juga penting untuk saya sampaikan ya. Berdasarkan surat undangan resmi, berikut adalah syarat dan ketentuannya. Membawa surat undangan berbarcode, ini wajib ya, KTP asli, KK asli, serta fotokopiannya ya. Jadi harus punya fotokopi KTP sama KK aslinya ya. Dan harus juga membawa surat undangan yang sudah berbarcode. Sangat disarankan untuk datang sendiri dan tidak diwakilkan. Ini perlu dicatat ya. Ini disarankan untuk datang sendiri dan tidak diwakilkan ya. Jika terpaksa diwakilkan oleh anggota keluarga dalam satu kakak, ini kalau terpaksa ya, harus membawa KTP asli perwakilan dan fotokopi KTP penerima. Jadi syaratnya memang itu ya. Jadi harus membawa KTP asli dari perwakilan ya, dan fotokopi KTP penerimanya itu juga harus dibawa. Penerima diminta membawa tas belanja sendiri ya. Jadi memang dari sananya itu tidak menyediakan wadah ya untuk tempat minyak goreng dan berasnya ya. Ya mungkin berasnya kalau ditumpuk di motor itu juga bisa ya. Tapi kalau untuk minyak gorengnya ya harus membawa wadah sendiri dari rumah ya. Membawa tas boleh ya, atau membawa yang lain ya. Jika bantuan tidak diambil dalam waktu 5 hari tanpa keterangan, maka penerima akan diganti ya. Jadi saran saya kalau sudah dapat undangan, silakan datang sesuaikan dengan tanggal pengambilannya ya. Jadi jangan molor ya. Kalau molor ada kemungkinan itu bansosnya akan diganti ya. Maksudnya akan diberikan ke KPM yang lebih layak, yang mungkin berada di desil 1 sampai desil 4 yang tadinya nggak dapat, tapi karena KPM-nya itu telat ya pengambilannya, jadi diberikan ke orang lain ya. Terus informasi berikutnya ini mengenai update bantuan PKH dan BPNT untuk tahap 1 tahun 2026. Ini juga sudah ada update-nya ya. Terdapat laporan saldo masuk di aplikasi perbankan ya, contohnya seperti Livin Bayi Mandiri yang merupakan penyaluran susulan PKH tahap pertama tahun 2026. Dan untuk saldonya itu bervariasi tergantung komponennya ya. Ini sudah ada laporan masuk ya di beberapa aplikasi M-Banking ya. Bagi KPM yang bantuannya belum cair, disarankan mengecek status di SIKNJ melalui pendamping sosial, itu juga bisa ya. Atau
petugas operator SIKNJ di kantor desa atau kelurahan setempat itu juga bisa ya. Jika statusnya sudah SI, Standing Instruction, maka bantuan akan segera cair dalam waktu dekat. Tetapi kalau bantuannya belum menunjukkan status SI, itu ya ada kemungkinan masih menunggu ya, dan waktunya juga berbeda-beda ya. Jika status masih proses cek rekening ya, atau berhasil cek rekening, namun saldo masih kosong, itu KPM diharapkan untuk bersabar ya, karena harus melewati tahap SPM dan SP2D terlebih dahulu, baru setelah itu statusnya berubah menjadi Standing Instruction atau SI ya. Jadi kalau masih proses cek rekening atau baru berhasil cek rekening, ada kemungkinan ya masih lama ya kita menunggu sampai statusnya berubah menjadi SI. Dan ada pesan tambahan juga, ini yang penting untuk saya sampaikan. Penyaluran dilakukan secara bertahap dan tidak serentak di seluruh wilayah Indonesia karena keterbatasan distribusi dari pihak Bulog serta kondisi geografis masing-masing daerah ya. Masyarakat diminta untuk tetap bersabar dan menunggu surat undangan dari pihak kelurahan atau desa. Jadi jangan khawatir, asalkan masih terdaftar ya di pusat, di DTSen dan masuk ke dalam desil 1, antaranya desil 1 sampai desil 4 ya. Itu ada kemungkinan ya masih ada harapan untuk mendapatkan bansos tersebut. Tetapi kalau datanya sudah tidak aktif, saran saya silakan perbarui lagi. Siapa tahu nanti setelah melakukan pembaruan data ya, siapa tahu nanti masih bisa terdaftar sebagai penerima bansos ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Ini yang pertama mengenai bantuan stimulus Ramadan ya, yang berupa bantuan pangan 20 kg beras sama minyak gorengnya 4 liter. Ini sudah saya sampaikan mengenai update-nya. Terus yang kedua, mekanisme pengambilan bansosnya. Ini juga sudah saya sampaikan. Dan yang ketiga, ini mengenai update bantuan PKH dan PPNT untuk tahap 1. Ini juga sudah ada update-nya. Ini sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir, mengenai pesan tambahan ya. Ini juga sudah saya sampaikan semua. Kalau ingin bertanya-tanya mengenai penyaluran bansos ya, saran saya kalian juga harus berhati-hati dan tanyakan saja ke pendamping atau ke petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, supaya informasi yang diberikan itu lebih sesuai dan akurat. Jadi kalau ada informasi mengenai penyaluran bansos yang beredar di media sosial, saran saya harap berhati-hati ya, karena bisa saja yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi lebih baik ya tanyakan saja ke pendamping masing-masing maupun ke perangkat desa ya. Dan perlu diingat, di luar sana itu banyak banget mungkin KPM yang sekarang datanya sudah tidak aktif di pusat. Dan saran saya, bagi teman-teman sekalian yang datanya sudah tidak aktif, silakan aktivasi ulang, siapa tahu nanti masih bisa terdaftar sebagai penerima bansos. Dan data yang diinput itu juga harus valid ya, tidak boleh ada kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal lahir, dan harus disinkronkan dengan yang ada di Dukcapil. Terus kalau pindah tempat, ada anggota keluarga baru, atau status pernikahannya berubah, itu juga harus segera lapor, supaya nanti datanya dimutakhirkan. Karena kalau datanya tidak mutakhir, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Itu yang perlu diingat. Dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.